Ana ini udah taat Ustaz. Ana udah hijrah. Tapi ekonomi masih sulit. Ana digugat cerai sama istri ana. Ana di PHK dari tempat kerja ana Ustaz. Kok kayak gini Ustaz ya? Katanya Allah mengatakan wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ana ini udah bertakwa Ustaz. Ini nih. Dunia sijnul mu'min. Dunia ini penjara buat orang beriman. Wallah penjara jemaah. 5 kali dalam sehari kita harus laporan. Antum bagaimana kalau wajib lapor sepekan 2 kali? Di mana? Polsek Jatinegara. Atau laporan lagi. Gimana perasaan antum? Allah menderita. Nah itu. Dan kita laporan sama Allah paling enggak sehari. Penjara. Wa jannatul kafir. Surga buat orang-orang kafir. Walaupun hidup mereka menderita, tetap seperti di surga mereka. Mereka hidup tanpa aturan. Aturan Tuhan. Mereka bikin aturan sendiri. Mereka jalankan sendiri tapi melupakan aturan Allah Azza wa Jalla. Allah itu sayang sama kita. Tapi masih ada yang buruk sangka sama Allah. Ana ini udah taat Ustaz. Ana udah hijrah. Tapi ekonomi masih sulit. Ana digugat cerai sama istri ana. Ana di PHK dari tempat kerja ana Ustaz. Kok kayak gini Ustaz ya? Katanya Allah mengatakan wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ana ini udah bertakwa Ustaz. Ini nih. Merasa bertakwa itu artinya belum bertakwa. Antum berburuk sangka sama Allah itu bukti antum belum bertakwa. Antum ingat Nabi Ayub, Nabi dikasih penyakit sama Allah. Anaknya meninggal semua. Bangkrut sampai habis hartanya. Diuji di fisiknya, ditinggalkan oleh masyarakat. Setelah 18 tahun beliau berdoa mengatakan, wa ayyuba idnada rabbahu anni massani dhurr. Dan Ayub ketika menyeru Tuhannya mengatakan, sesungguhnya aku ditimpa penyakit. Aku ditimpa sesuatu yang membahayakan aku ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah yang paling pengasih di antara yang mengasihi. Nggak berubah. Kita baik dikit, dikasih musibah banyak, merasa nggak pantas ana dapat musibah ini. Allah lebih sayang sama antum daripada orang tua antum. Itu yang kita lupa ya. Maka syariat-syariat diturunkan karena kasih sayang Allah. Yuridullah bikumul yusra. Allah ingin kemudahan buat kalian, nggak ingin mempersulit hidup kalian. Di surat Al-Baqarah ayat 143 Allah mengatakan innallaha bin nasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah terhadap umat manusia itu sangat pengasih dan sangat penyayang. Nabinya, Nabi kita Muhammad SAW diutus sebagai apa? Rahmatan lil alamin. Kasih sayang buat alam semesta. Bukan hanya untuk kaum muslimin. Mereka yang menggambarkan Nabi kita Muhammad SAW sebagai sosok yang menakutkan, bengis. Dia nggak kenal sama Nabi Muhammad SAW. Burung mengeluh kepada Nabi SAW. Onta pun berbisik kepada Nabi SAW. Bagaimana seorang Yahudi
ketika dia sakit anaknya, yang dia pernah membantu Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi datang ke rumahnya. Nabi datang ke rumahnya dalam kondisi anak ini sakit parah, kritis. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kepada anak ini, "Qul la ilaha illallah." Anak itu melihat kepada bapaknya yang Yahudi dan dia juga Yahudi. Kata bapaknya, "Ati Abul Qasim." Patuhi Abul Qasim, yakni Nabi Muhammad SAW. Anak itu bersyahadat kemudian meninggal dunia. Sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di surat At-Taubah, satu ayat sebelum terakhir, ayat 128, Allah mengatakan, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Telah datang kepada kalian seorang utusan. Yang utusan ini sebenarnya dari diri kalian sendiri, bukan dari jenis yang lain. Sangat berat baginya, sangat berat bagi Nabi alaihissalatu wassalam kalau ada perkara yang menyulitkan umatnya. Beliau merasa berat. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dikasih dua pilihan, melainkan beliau akan memilih yang lebih ringan. Selama itu bukan dosa, beliau akan pilih yang lebih ringan. Sallallahu Alaihi Wasallam harisun alaikum. Beliau begitu semangat, bersungguh-sungguh untuk memberikan manfaat kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat pengasih dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ahibati fillah, di antara bentuk kasih sayang Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi menjelaskan semua yang dibutuhkan sama kita. Semuanya. Tapi kita kadang nggak mau belajar. Dikasih tahu nggak mau tahu. Dalam hadis riwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Ma min 'abdin mu'min." Coba kita renungkan hadis ini. Tidak ada seorang pun yang beriman illa walahu dzambun ya'taduhu alfainata ba'da alfain. Tidak ada satupun seorang mukmin melainkan dia punya dosa yang dia biasa melakukannya dari waktu ke waktu lainnya. Antum sadar nggak? Benar nggak ini katakan Nabi SAW? Terbukti nggak dengan diri kita? Kemarin kita tobat, setelah berapa hari kita ulangin dosa yang sama. Pekan lalu kita sudah janji nggak akan melakukan lagi. Tapi pekan ini terjadi lagi padahal sudah niat. Nabi mengatakan itu. Au dzambun huwa alaihi muqim. Atau dia punya dosa yang terus dia lakukan. La yufariquhu hatta yufariqad dunya. Sampai mati nggak ditinggalin dosa itu. Jadi modelnya kita itu ada yang berbuat dosa, tobat, kemudian berbuat dosa lagi. Terus kayak gitu jemaah, nggak berhenti. Tapi ada yang berbuat dosa itu terus dia kerjakan tuh dosa sampai mati, nggak bertobat. Orang mukmin itu diciptakan memang diuji, dikasih fitnah. Itu orang beriman. Tawwaban nasiyah. Dia selalu bertobat, tapi dia lupa. Kita udah tobat, kita lakukan lagi. Idza dzukira dzakara. Tapi orang beriman itu kalau dikasih peringatan, diingatkan, ingat.
Itu bedanya. Dia memang pelaku dosa, dia nggak berhenti berbuat dosa, dia nanti lupa. Subhanallah ya jamaah. Kemarin Ramadan gimana semangat antum? One day one juice. Wallah, sampai ada satu teman, mudah-mudahan tahun depan Masjid Al-Fatah ini bisa praktek. Ada teman kita di Surabaya. Al-Fatah berapa rakaat sholatnya? 11. Nah, ada kawan kita di Surabaya, dia di musola. 10 hari terakhir, 1 rakaat 1 juz. 1 rakaat 1 juz. Itu sampai miring-miring, kita Ustaz, miring ke sini, miring ke sini. Kadangkala keluar sebentar, cari makan, kok belum ruku yang ini jamaah. Hati kondisi Ramadan itu semangat jemaah, semangat, wallah semangat jemaah. Selesai Ramadan masih semangat. Sholat malam masih dikerjain, sholat duha masih dikerjain, sodako masih dikerjain, puasa pun masih puasa 6 hari di bulan Syawal. Masih ada semangat itu. Syawal lewat, masuk ke bulan Dzulqa'dah. Kita ini tanggal 29 Dzulqa'dah. Setelah meninggalkan Ramadan 49 hari. Bagaimana kita jamaah? Qurannya yang one day one juz masih dikerjakan. Masih Ustaz, jadi 1 halaman. Dari 1 juz, jadi 1 halaman. Alhamdulillah, masih dikerjakan. Tapi ada yang sudah sama sekali, wallah sibuk Ustaz. Enggak, antum lupa, antum berbuat dosa. Kata siapa Ustaz? Kata Nabi SAW. Kata Nabi. Kita berbuat dosa lagi, nanti berbuat dosa lagi. Yang diceritakan Nabi SAW bukan orang lain, kita jemaah. Pesan Nabi SAW, zakir, diingatkan. Maka antum kalau lihat saudara antum, Allah Ustaz, saudara ana ini udah nggak pernah datang kajian. Dulu padahal dia yang ngajak anak kajian Ustaz. Ya antum sekarang yang mengingatkan dia. Atau yang ambil tangannya. Pendidikan itu jamaah, kadangkala ada yang dengan lisan. Kasih tahu, dengar. Ada yang nggak bisa. Antum pegang tangannya, ayolah berangkat. Bismillah. Dia diangkat tangannya. Berangkat deh. Antum bawa dia.